Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Untuk sebagai coach-nya hari ini adalah saya, Dwi Handayani, dan sebagai coaching-nya adalah Bu Siti Mu'arifah. Oke. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ari. Bagaimana? Apa ada sesuatu yang kita bahas untuk hari ini? Iya sih, jadi saya tuh ingin ngobrol gini Bu Dwi. Saya tuh kan ngajar kelas 12 IPS. Terus materinya itu pemberdayaan masyarakat. Nah, itu saya itu membuat sebuah metode anak-anak itu melakukan pendampingan ke adik kelas. Biasanya kalau sebelum pandemi itu anak-anak pendampingan keluar. Tapi karena ini sejak pandemi terus sampai sekarang itu anak-anak pendampingannya di sekolah saja, mendampingi adik kelas sesuai dengan potensi dan bakat minatnya anak kelas 3 ini. Terus sudah berjalan lancar. Nah, saya itu membagi satu kelas dalam 5 kelompok, satu kelompok 7 anak. Nah, 4 kelompok ini sudah selesai, tinggal presentasi. Nah, tapi ada kendala, satu kelompok itu belum selesai. Bagaimana kelompok tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan timeline? Apakah ada suatu kendala yang dihadapi oleh kelompok mereka, Bu? Nah, itu. Jadi satu kelompok ini itu sepertinya ya berbeda dengan kelompok lain yang kompak gitu ya. Di kelompok ini ada anggotanya yang ini tidak bisa kalau janjian tuh nggak bisa datang kayak gitu loh. Jadi akhirnya kan terkendala dengan 1-2 anak gitu. Akhirnya mereka belum melakukan aktivitas untuk memenuhi tugas. Tuh. Gitu ya, Bu. Upaya yang bagaimana ya, Bu, yang akan ditempuh Ibu dalam mengatasi permasalahan dan rencana aksi bagi kelompok tersebut? Nah, gini Bu Dwi, rencananya saya itu mau manggil ketua kelompoknya, ya kan Tania. Saya itu mau manggil ketua kelompoknya, ada Tania. Terus saya itu mau sebetulnya menanyakan kendalanya itu apa sih, gitu ya. Kalau memang karena ini waktunya deadline-nya sudah habis, ya oke, saya itu rencananya mau memberikan tambahan waktu, gitu. Bagaimana respon selanjutnya dari kelompok siswa tersebut, Bu Ari? Iya, jadi ketika ada kendala, terus kan nanti akan ada penyelesaian kan gitu harusnya. Jadi misalnya kalau anak-anak itu tidak bisa berkumpul semuanya kan bisa ada misalnya ada sisa 5 anak gitu ya. Ya itu maksudnya kerjakan dulu, jangan menunggu semuanya kumpul karena ini deadline-nya kan sudah lewat gitu. Gitu ya, Bu. Bagaimana mereka dapat melakukan tugas mereka dengan tanggung jawab dan sesuai dengan timeline yang diberikan oleh Bu Ari? Nah itu, jadi misalnya kan mereka rencananya ya saya mau beri tambahan waktu sehingga mereka itu bisa melaksanakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya. Kalau memang sekiranya kelompoknya tidak full semuanya bisa berbagi peran. Jadi misalnya kan pendampingannya ini itu ada materinya, ada istilahnya programnya. Nah, beberapa program itu bisa dihandle oleh sebagian anak, tidak harus full. Memang kelompok lain itu full. Nah, karena ini ada kendala kan ya, jadi itu bolehlah dihandle oleh
satu program oleh beberapa anak jika yang lainnya itu ada kendala gitu. Rencananya seperti itu. Gitu ya, Bu, ya. Bu Siti, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembahasan ini, Bu? Ya, apa ya? Jadi saya itu ingin berkomitmen, ya, ingin berkomitmen dengan terutama dengan ketua kelasnya dulu, ketua kelompoknya ya. Ingin berkomitmen dengan ketua kelompoknya bahwa kelompoknya belum selesai mengerjakan tugas, maka harus menyelesaikan ya dengan tambahan waktu, kemudian dengan apa itu tadi pembagian job disk meskipun tidak lengkap itu. Oke, semangat Bu Ari. Saya sangat setuju sekali dengan komitmen Ibu. Iya. Mudah-mudahan sukses dan kelompok yang didampingi Ibu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan timeline yang ditentukan. Oke, terima kasih Bu Dwi atas motivasinya. Sama-sama Bu Ari. Oke, Terima kasih kembali. sama-sama. Oke. Oke ya, itu selesai untuk skenario 1 di mana Bu Dwi sebagai coach, kemudian saya, Bu Ari sebagai coachee. Nah, untuk skenario kedua, saya sebagai coach, kemudian Bu Dwi sebagai coachee. Oke, Bu Dwi siap? Ya. Siap Bu Ari. Oke, nah saya mulai ya. Halo Bu Dwi, Assalamualaikum, apa kabarnya? Halo, Waalaikumsalam Bu Ari, kabar baik. Nah, kita ketemuan nih. Nah, pada saat ini Bu Dwi itu ingin bahas apa? Begini Bu Siti, ketika saya ditunjuk menjadi tim penilai PKG teman sejawat, saya menemukan ada beberapa teman sejawat saya yang sudah senior, namun dalam membuat media pembelajaran belum sesuai dengan indikator kecakapan Albert 21 seperti yang tertera dalam kriteria PKG, Bu. Nah, memangnya indikator apa yang masih belum sesuai, Bu? Beberapa guru mengajar dengan metode pembelajaran klasikal, ceramah, belum mengarah pada pembelajaran interaktif berbasis iptek. Sedangkan pada indikator penilaian guru harus dapat memenuhi dan melaksanakan kriteria tersebut, yaitu metode pembelajaran berbasis iptek dan sesuai kecakapan abad 21. Ya. Terus lah kayak gitu itu Bu Dwi menanggapinya gimana? Rencana saya gini sih Bu Ari, saya mau mengadakan praktik baik terhadap senior saya yang belum menerapkan pembelajaran berbasis iptek. Terus langkah-langkahnya gimana Bu Dwi dalam ini melakukan praktek baik itu? Saya bersedia memberikan pendampingan kepada rekan senior tersebut dengan menjadi tutorial teman sejawat dengan memberikan praktik baik saya hingga senior tersebut dapat mempraktikkan sendiri media pembelajaran berbasis IT sebelum deadline jadwal supervisi tersebut, Bu Ari. Keren ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Dwi ini. Oke Bu Dwi, apa yang sudah kita bahas hari ini itu Bu Dwi mendapatkan apa gitu ya? Dari apa yang sudah kita bahas hari ini? Oke Bu Ari, saya akan mempersiapkan materi. Saya akan berkomitmen di sini. Saya akan mempersiapkan materi praktik baik saya yang dapat saya jadikan tutorial teman sebaya yang nantinya akan bisa saya transfer kepada rekan sejawat senior saya. Oke. Keren Bu Dwi, lanjutkan dan semangat. Ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Sama-sama terima kasih dan Bu Ari. dan saya tunggu kabar baiknya atau cerita baiknya lagi. Oke? Oke Bu Ari. Oke. Nah, oke. Sampai jumpa. Demikianlah proses praktek coaching antara saya dan Bu Dwi dan kita berganti peran menjadi coach dan menjadi coachee. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Oke Bu Dwi.
Ibu Ari. Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam, akhiri Bu ya. Ari. Kita akhiri ya. Kita ngobrol biasa aja ya, Bu Dwi. Setelah kita praktek coaching kayak gini, apa yang dirasakan Bu Dwi? Alhamdulillah, Bu. Saya merasa perasaan saya ini jadi plong. Jadi saya merasa senang, bangga, dan muncul kepercayaan diri saya ketika membahas atau menyelesaikan topik permasalahan saya. Iya, saya juga. Kalau Jadi gimana? ya, jadi sebenarnya yang kita obrolkan itu kan bisa jadi apa namanya ya, hal kecil gitu ya, hal kecil atau hal yang rutin terjadi, sering terjadi gitu maksudnya. Kayak Sering misalnya terjadi. kalau kayak misalnya permasalahan anak tugas belum selesai itu kan sering terjadi gitu ya. Tapi memang itu kan hal-hal kecil dan bisa jadi sederhana yang memang sering kita hadapi gitu, atau termasuk misalnya Betul, Bu Ari. permasalahannya Bu Dwi itu kan beberapa sebagian teman termasuk ya itu guru senior itu kan tidak apa ya namanya Tidak sesuai dengan tidak indikator. familiar dengan media pembelajaran yang berbasis IT kan gitu ya. Nah, dan kalau kita apa namanya obrolkan dengan teman permasalahan ini itu kan akhirnya memang menjadi plong gitu ya. Betul. Sebetulnya kita tahu apa yang kita lakukan kan gitu ya. Tapi nek nggak diomongin itu kayak gitu beda ya Bi ya. Beda ya Bu Kalau Dwi ya ini dengan mungkin lebih diomongin. cenderung ke kegiatan resmi gitu nih Bu Ari. Padahal Jadi sebelumnya kita juga pernah praktik seperti ini bersama teman gitu. ya, nek saya dengan teman sebelah duduk saya itu kan sering cerita karena kan sama-sama mapelnya gitu ya sosiologi. Terus ya gitu, ini tadi loh saya ngajar di kelas ini gini gitu. Terus ya bercerita saja tanpa kita itu tanpa butuh solusi kan loh. Maksudku ya pengen bercerita saja. Kan memang terkadang manusia kan ya begitu ya, butuh apa itu istilahnya Ya, sharing betul curhat Bu gitu. Ari. Loh,